Yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu. Jadi gimana ya, mesti begitu ya. Terus yang dimaksud dengan produk yang saya bilang tadi itu semua yang berbentuk makanan. Pak Haikal, Babe Haikal, selamat ya Be, telah dilantik menjadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Keren loh statement abang itu, wih luar biasa. Saya mendukung bang, tapi saya juga nggak mendukung. Mendukungnya begini bang, kalau semua produk itu dikasih label halal berarti tanpa pengecualian ya. Nah termasuk babi bang yang kami makan. Kami orang Dayak ini bang banyak memakan babi yang menurut Bismillahirrahmanirrahim. Salam aleikum bisem Yeshua HaMashiach. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Babe Haikal ya, yang telah menjadi pejabat ya Republik Indonesia ya, dilantik oleh Pak Presiden kita terbaru yaitu Pak Prabowo. Dimana teman-teman sekalian dia diangkat menjadi BPJPH ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ya. Wow, kita tepuk tangan dulu ya. Walaupun ya teman-teman sekalian beberapa waktu yang lalu itu kan dia keluar tuh dia tidak akan menjadi pejabat Republik Indonesia. Kok tepuk tangan lagi? Harusnya ketawa dong. Ya karena gini teman-teman sekalian ya, harusnya omongannya itu dipegang ya dan berintegritas. Dia kan figur tuh ya, jadi tidak asal mangap ya, asal bicara. Ya, apalagi ketika sudah dilantik itu dia langsung main ngancam-ngancam, awas you. Ya, you kalau buat sertifikat halal, saya denda. Ya, saya akan berikan hukuman. Bisa dicabut dari peredaran itu produk-produk Anda. Maka semua barang-barang yang diperjualbelikan di Republik Indonesia harus bersertifikat halal. Lucu ya. Seharusnya kan dia berpikir ya, ini kan negara-negara majemuk, negara yang beragam agamanya ya. Dan ini harus ada di otaknya ini Babe, bahwa negara Indonesia bukan negara Islam. Aduh, masa hal-hal ini harus diajarkan ya. Nah teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendengarkan ya, ini respon dari Panglima Asang ya, Angsa ya, Panglima Angsa kalau nggak salah, itu berikan komentar pedas itu ya. Ini Panglima Angsa ini orang Dayak teman-teman sekalian. Dia merespon dan bahkan dia pernah juga menjadi pejabat ya. Gitu. Jadi tidak abal-abal dia ngomong, memberikan teguran keras untuk Babe Haikal belajar kembali tentang undang-undang itu. Bagaimana dengan orang Dayak yang makan daging babi? Mayoritasnya makan daging babi. Sekalipun ada Islam ya yang tidak makan. Kemudian orang Papua makan daging babi. Orang NTT makan daging babi. Orang Bali makan daging babi. Orang Sumatera apalagi ya. Dan saya secara pribadi sebagai orang Sumatera Utara, khususnya Kepulauan Nias ya, sekalipun ada Islam tapi minoritas. Jadi mayoritasnya adalah Kristen dan semua makan daging babi. Apalagi budaya kami harus ada babi. Orang pesta nikah saja harus ada daging babi. Orang Sulawesi seperti Manado misalnya, apalagi. Nah Babe Haikal itu harus berpikir sebenarnya sebagai orang yang berpendidikan. Iya kan? Gitu. Jadi akhirnya teman-teman sekalian, ya menuai hujatan-hujatan netizen ya. Nanti saya tidak tampilkan di video ini bagaimana kemudian dari berbagai pihak itu serang Babe Haikal itu. Bahkan dia teriak, ya turunkan saja, copot dari jabatannya itu, nggak pantas dia itu. Ya kan gitu. Nah kali ini kita fokus dulu untuk saya tampilkan bagikan kepada kita respon dari Panglima Angsa ya, orang Dayak asli teman-teman sekalian, yang memberikan kritikan pedas kepada Babe Haikal. Seperti apa videonya? Kita langsung simak berikut ini. Yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu. Jadi
gimana ya, mesti begitu ya. Terus yang dimaksud dengan produk yang saya bilang tadi itu semua yang berbentuk makanan. Haikal, Babe Haikal, selamat ya Be, telah dilantik menjadi Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Keren loh statement abang itu, wih luar biasa. Saya mendukung bang, tapi saya juga nggak mendukung. Mendukungnya begini bang, kalau semua produk itu dikasih label halal berarti tanpa pengecualian ya. Nah termasuk babi bang yang kami makan. Kami orang Dayak ini bang banyak memakan babi, yang menurut saudara-saudara kami orang muslim babi itu haram. Nah bagaimana kalau produk babi atau daging babi itu di label halal? Kan aneh bang, jadi lucu ya kan. Nah kedua bang, masalah fashion atau pakaian ini, kami orang Dayak kan kalau ada acara-acara adat atau acara-acara ritual kan pakaian kami seksi-seksi bang. Kami pakai cawato, pakai taring-taring babi nih. Oh, taring-taring begini bang. Nah kalau ini dikatakan haram bagaimana bang? Nggak halal katanya, kami nggak boleh dong pakaian begini. Waduh, bahaya itu bang. Bagi kami orang Dayak itu kearifan lokal kami wajib kami pelihara bang, dan itu kami lestarikan. Nah itu dia, saya selaku penggiat budaya agak sedikit tidak sependapat deh dengan kata-kata abang itu yang mengatakan semua wajib. Kayaknya nggak memahami, nggak mempelajari, dan nggak membaca undang-undang itu dengan benar. Mungkin abang membacanya menggunakan lilin kali, atau nggak pakai lampu. Indonesia sekarang kan sudah banyak listrik bang, terang benderang tuh. Nah, baca tuh undang-undangnya dengan baik, benar, telitiin dulu, berkoordinasi dengan instansi terkait, lapor ke Pak Presiden. Kita jangan mundur-mundur bang. Kalau abang bicara gitu kita mundur lagi kayak zaman dulu nih, zaman Nabi kita bang. Jadi kita nanti nggak usah pakai mobil, nggak usah pakai apa ya, udah pakai perahu aja kita mau ke Jakarta sana. Gini bang, kami orang-orang lokal yang notabene adalah orang-orang yang pemakan babi, seperti orang Dayak, orang Bali ya. Orang Dayak nggak semua orang Dayak sih, ada juga orang Dayak Muslim. Orang Bali juga sebagian besar tuh, orang Batak juga sebagian juga pemakan babi tuh, orang Papua tuh hampir mayoritas makan babi tuh. Nah orang NTT, orang Manado apalagi bang. Wah kalau abang bilang begitu bahaya bang, perang itu. Saya bang biar dibilangin 1000 kali kafir kalau dilarang makan babi saya akan protes bang, saya akan cabut mandau tuh, keberatan saya. Apalagi kalau abang bilang harus ada produk halalnya. Jadi saudara-saudara kami yang jual babi nggak bisa dagang di pasar bang, karena harus ada produk halal. Apalagi babi itu kan dibilang haram. Nah itu dia, tolong abang klarifikasi statement abang itu, dan dipelajari benar-benar undang-undangnya bang, supaya kami nggak didiskriminasi bang. Kami agama-agama minoritas ini dengan kata-kata abang itu terjadi perlakuan diskriminasi bang. Sedangkan penyelenggara negara itu wajib untuk kepentingan umum bang, tidak boleh diskriminasi. Dia melayani semua suku bangsa bang. Apalagi negara kita ini majemuk, bukan negara Islam. Nah kita juga tidak boleh maladministrasi bang, penyalahgunaan wewenang, ngomong yang tidak sesuai dengan aturan. Abang mengatakan aturan-aturan, tetapi abang sendiri tidak membacai aturan itu dengan benar. Saya Toseng Asang, orang Dayak yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Ombudsman RI Kalteng, paham benar bang bagaimana pejabat itu bertutur kata. Dia tidak boleh seenaknya ngomong, karena dia bicara atas nama masyarakat umum, bukan kelompok, bukan untuk kepentingan pribadi. Abang tidak boleh bicara untuk kelompok-kelompok tertentu bang, harus untuk kepentingan umum. Nah begitu juga kami sah sebagai masyarakat Indonesia, punya hak yang sama dengan warga negara yang lain, diperlakukan yang adil juga bang. Seperti kata Pancasila itu, Pancasila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo bang, harus menjadi pejabat publik yang bijaksana dan bijak sini, jangan bijak untuk kepentingan kelompok. Abang sekarang untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kelompok abang ya. Sudah tinggalkan yang masa lalu bang, jangan mundur ke belakang. Ayo kita maju ke depan untuk menjadi negara Indonesia yang maju, bukan mundur. Kalau begitu, kalau abang selalu ngomong gitu, kita mundur pakai undang-undang Nabi aja kita bang.
menggunakan undang-undang hukum Taurat aja kita. Oke, teman-teman sekalian, itulah kritikannya yang kita sudah dengarkan bersama, dan jelas dikatakan di situ bahwa Babe Haikal harus mempelajari kembali. Itu poin yang saya tangkap, undang-undang itu, ya. Jadi sebenarnya untuk mengatasi tentang produk makanan haram atau halal dan lain sebagainya itu sebenarnya tidak membuat sebuah diskriminasi terhadap non-Islam, iya kan? Jadi saya lebih setuju apabila Babe Haikal itu begini. Dia memberikan sebuah undang-undang menekankan itu bahwa non-Islam ketika membuat produk misalnya dari pakaian, apalagi makanan ya. Jadi kalau itu mengandung daging babi atau yang haram bagi Islam, maka yang diharuskan adalah Islam itu harus membuat label itu non halal, ya kan? Kan selama ini kan ada warung-warung tuh, ada kuliner waktu itu juga ya kan, yang sempat diprotes ya. Apakah di Solo kalau nggak salah ya? Jadi kan yang punya acara kan sudah tulis tuh, bikin spanduk besar, non halal, kan udah jelas. Tapi toh juga yang memang otaknya kembali ke zaman batu masih protes, kan seharusnya selesai kan? Kalau Anda sudah non halal, ya udah kan Islam nggak usah masuk. Sudah jelas makanannya pasti makanan yang haram untuk Islam. Bagi Kristen kan nggak haram, ya. Bahkan kalau kita bicara barang makanan haram dan tidak halal, barang haram dan halal, ya tentu saja kalau misalnya kembali kepada hukum Musa, ya misalnya Imamat pasal 11, misalnya Babe Haikal, maka Anda akan terbentur dengan onta, ikan lele, ikan gabus, belut, ikan baung, yang ikan paten, yang tidak bersisik dan tidak bersirip. Mungkin bersisip tapi tidak bersirik. Gitu ya. Atau mungkin sebaliknya. Iya kan? Jadi itu tidak boleh dimakan kalau bicara itu. Tapi ingat, poin di situ ya, itu adalah terkhusus untuk bangsa Israel. Kenapa terkhusus untuk bangsa Israel? Karena memang bangsa Israel bangsa pilihan. Nah, orang-orang di luar Israel pada waktu itu yang penyembah berhala itu adalah pemakan daging babi, daging tikus, binatang-binatang yang haram, daging onta, kelinci, ya kan, pelanduk. Nah, ini makanan-makanan favorit orang-orang di luar Israel pada waktu itu yang menyembah berhala. Nah, kemudian ya Tuhan memberikan firman itu kepada Musa untuk mengkhususkan umat Israel ini agar mereka tidak sama dengan mereka yang menyembah berhala. Yang kedua, hukum itu hukum seremonialnya orang Yahudi, dan itu diperuntukkan kepada orang Yahudi Babel. Ya, itu kalau bicara masalah haram ya, saya jelaskan sedikit. Iya kan? Karena ketika Anda nanti masuk dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20, Allah berfirman bahwa Dia memberikan hukum-hukumnya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa-bangsa lain, dan hukum-hukumnya mereka tidak kenal. Nah, Babe orang mana? Saya orang mana? Iya kan? Kita bukan orang Yahudi, Babe. Iya kan? Kita bukan orang Yahudi. Ya, maka kita tidak terikat dengan hukum itu. Karena tidak ada yang haram yang diciptakan oleh Allah. Tapi undang-undang itu diberikan kepada mereka sebagai bangsa pilihan agar mereka terkhusus, tidak terkontaminasi dengan orang-orang di luar Israel itu. Paham ya? Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi saya sependapat ya dengan Panglima Angsa ini ya, bahwa harusnya Babe belajar lagi deh. Pelajari itu undang-undangnya lebih teliti, baru berstatement di media. Apalagi ada wartawan, seakan-akan Anda langsung minta itu loh dipublikasikan. Wih, Babe Haikal sudah dilantik jadi ketua BPJPH. Wah, tepuk tangan. Apakah itu tujuannya? Tapi kan kalimat-kalimat Anda tidak memberkati, tidak menunjukkan seorang pemimpin untuk bangsa Indonesia. Jadi seakan untuk khusus Islam, ya kan? Kemudian ya
orang-orang minoritas akan terjolimi dengan hal itu gitu loh. Oh, jangan-jangan kita ini nanti dihimpit oleh Babe Haikal kan gitu ya. Baik teman-teman sekalian, itu saja komentarnya kita ya. Di lain waktu, lain kesempatan kita akan tampilkan ya komentar-komentar netizen yang memang ya menghujat itu ya, bahkan mengatai Babe Haikal inilah ya. Nanti kita akan tampilkan di next video. Baik, saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. See you again all.